Jadi apa penyesalan selama kuliah satu? Penyesalan saya dan saran untuk teman-teman semua ketika menempuh S1 itu teman-teman penyimak podcast mahasiswa, hari ini saya sedang ada di satu hotel di Pamekasan dan hari ini saya bertemu dengan salah seorang lulusan terbaik YIN Madura, namanya Vida. Dan selain berprestasi, katanya dia juga menulis buku. Jadi hari ini saya akan berbincang-bincang dengan dia. Tentu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ya seputar prestasi, kemudian juga seputar menulis buku, begitu kan. Jadi artinya mahasiswa tidak semuanya memiliki kesempatan ya untuk satu, mempertahankan prestasi, kedua juga kesibukan menulis buku, gitu kan. Benar. Nah, pertanyaan pertama saya, lulusan terbaik di prodi apa? Oh ya, kebetulan saya adalah mahasiswi di Prodi Tadris Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris ya? Iya, pendidikan Bahasa Inggris. Tapi kita di sana bilangnya Tadris karena kita di YIN Madura. Jadi saya kampusnya di YIN Madura. Dan lulusnya baru hari ini ya? Benar, hari ini banget. IPK-nya berapa? IPK-nya 3,66. 3,66 itu tertinggi di prodi? Prodi TBI. Gimana ceritanya bisa IPK tinggi itu? Well, kalau nanya gimana bisa IPK tinggi, mungkin itu lebih ke effort ya. Soalnya kalau dibilang saya pinter, saya nggak terlalu sepinter itu gitu. Bahkan saya pertama masuk kampus, saya bisa bilang bahasa Inggris saya mulai dari nol lagi gitu. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya yang bagus itu adalah effort saya. Ketika saya pertama masuk kampus dan saya tahu bahwa potensi saya di bahasa Inggris itu masih di bawah banget daripada teman-teman saya melakukan banyak effort untuk meningkatkan itu, untuk improvement. Kadang kan teman-teman justru tahu kalau saya nggak berpotensi di sini, tapi mereka nggak membangun perubahan gitu. Itu yang membuat orang lain itu berbeda gitu. Jadi usaha ya? Bener. Jadi kalau pinter nggak pinter-pinter banget gitu ya? Nggak pinter. Masih banyak loh yang lebih tapi kan pinter. Nulis buku? Kebetulan orang saya juga nulis buku katanya pinter gitu. Oh begitu ya. Kebetulan kalau saya pribadi, kenapa saya menulis buku? Itu karena saya pengen orang lain bahagia gitu. Nah, jadi siapa yang dibahagiakan itu? Semua orang gitu. Saya pengen semua orang bahagia karena saya adalah tipe orang yang suka membaca dari kecil kebetulan, dan saya itu selalu merasa bahagia ketika membaca buku. Jadi saya berpikir kalau saya bahagia ketika membaca buku, nah ketika saya menulis untuk orang lain dan orang lain itu membaca buku saya, berarti mereka akan bahagia juga gitu. Nah, saya ingin membuat semua orang di dunia ini bahagia kayak gitu. Jadi teman-teman percaya nggak kalau Vida nggak pinter? Dari cara ngomong public speakingnya saja dia sepertinya sudah latihan dari awal. Jadi pertanyaan saya, pinternya tidak pinternya di mana begitu? Mungkin pinter gak pinter itu relatif kali ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya belum gitu. Mata kuliah apa yang paling tinggi nilainya? Yang artinya dibanding mata kuliah lain yang di situ nilai kamu tertinggi Kebetulan kalau mata kuliah tertinggi gitu nggak tahu, kita kan nyebutnya A+ gitu ya, dan mostly nilainya saya A+ sih. Cuman kalau misalkan pertanyaannya mata kuliah yang paling saya sukai itu speaking kebetulan gitu. Kebetulan atau memang diniatkan? Memang suka, orangnya suka ngomong gitu. Saya malah curiga, takut saya nggak bisa berhenti sampai berjam-jam ini ngomongnya gitu loh. Jadi emang suka. Ada kesukaan khusus terhadap public speaking. Benar-benar. Jadi dari kecil itu saya emang sering ikut lomba-lomba pidato, puisi, kemudian syarhil juga pernah, kayak debat. Syarhil itu kita nyebutnya Musabaqah Syarhil Quran, jadi MSQ, ada 3 orang. Nah, biasanya ketuanya atau leadernya itu pensyarah yang mensyarahkan Al-Quran. Nah, biasanya saya di bagian itunya. Kemudian ada qori'nya yang membaca Al-Qurannya, kemudian ada juga penerjemah dari tilawahnya itu, seperti itu. Kamu di bagian apa? Pensyarah kebetulan, di bagian mensyarahkan Al-Qurannya gitu. Karena senang public speaking, saya lihat buku kamu soal public speaking. Kebetulan yang terakhir ini sekalian promosi ya teman-teman. Nah, karena promosi berapa ini harganya? Nanti untuk harga bisa DM IG aku ya, @vida _Scott gitu. Sekalian nambah followers ya kan. Iya, jadi menulis buku tentang public speaking. Ini kebetulan buku terakhir Vida di S1, keberapa? Yang keempat ini. Kalau yang pertama itu judulnya Dosenku Mahasiswa Saya. Nah, buku yang itu saya collab sama salah satu dosen saya di YIN Madura. Yang kedua? Yang kedua judulnya Jejak Kaki di Tanah Malaysia. Itu novel atau apa? Bukan, itu semacam buku dokumenter yang menceritakan pengalaman saya ketika menjadi paper presenter di Malaysia. Berapa bulan?
Apanya? Di Malaysia. Di Malaysia 6 hari, kan cuma international conference. Oke. Dan itu perjalanan itu ya yang tulis? Benar. Jadi dari mulai pendaftaran, pengumuman, terus suka duka ketika berangkat ke sana, kan nggak mungkin tinggal berangkat langsung nyampe gitu, pasti banyak itu banyak suka dukanya lah. Buku Jadi ketiga? Buku ketiga judulnya Allah Itu Romantis. Allah Itu Romantis. Itu pengalaman atau apa itu? Oh enggak. Itu ya, novel? Bukan. Itu buku motivasi. Tiga-tiganya nggak ada yang novel, genrenya lebih ke motivasi gitu. Yang terakhir? Yang terakhir judulnya Thinking About Speaking. Itu apa? Ini adalah motivasi juga? Benar, cuman ini semacam tips atau trik yang saya yang saya tulis sendiri berdasarkan pengalaman saya di dunia public speaking kayak gitu. Buku kelima? Belum terbit? Doakan ya. Jadi itu ceritanya nulis sejak kapan buku 4 itu? Kalau buku yang 3, yang 1, 2, dan 3 itu diterbitkan di tahun 2020. Masa sudah masuk kuliah? Waktu itu semester 5 kalau nggak salah. Kemudian tahun ini baru buku ini. Memang sengaja saya launching di hari wisuda saya sebagai hadiah untuk diri saya sendiri yang sudah bisa berjuang selama ini. Menghadiahi diri sendiri? Betul sekali, menghadiahi diri sendiri. Bukannya karena hadiah biasanya diberikan orang atau apa, memberikan kepada orang. Kalau gitu, mengharap hadiah dari orang lain itu saya rasa tidak nggak worth it gitu loh. Karena orang lain karena yang tahu perjuangan diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kayak lebih luar biasa aja gitu. Saya awalnya mikir, saya bulan ini wisuda nih ya, ngapain sih kayak cuma seremonial aja gitu, foto-foto ya udah selesai, kayak nggak ada main pointnya gitu. Wisuda seremonial. Cuman itu penting, tapi kok kayak nggak ada yang wow gitu loh gitu. Jadi saya berinisiatif untuk membuat buku ini sebagai karangan terakhir saya di S1 saya gitu. Oke. Selain sebagai mahasiswa, informasinya juga sebagai ketua Imaba Putri. Oh iya betul, ketua Pusat. DPP Putri Imaba, iya. Seluruh dunia? Dunia kita nyebutnya, karena Imaba itu kebetulan adalah organisasi yang sudah internasional. Karena beberapa anggota kita sudah tersebar di beberapa negara gitu, kayak Mesir, kemudian Turki, seperti itu. Mengetuai Imaba Putri Iya, seluruh Putri dunia? Imaba. Bisa dibilang seperti itu sih. Sudah sejak tahun kemarin. Itu sebagai ketua nanti perannya di bagian apa di Imaba? Karena ketua maksudnya kegiatannya apa di Imaba Putri? Jadi Putri Imaba, kita nyebutnya Putri Imaba ya, bukan Imaba Putri. Ya. Putri Imaba. Karena kalau Imaba Putri pasti ada Imaba Putra kan, tapi kita enggak gitu. Tapi anggotanya putri semua? Iya, Putri Imaba itu kebetulan BSO dari DPP Imaba. Nah, jadi kita itu lebih fokus ke tentang peran perempuan gitu. Tapi di dalamnya ya kita masukkan hal-hal yang bisa diimprove sama perempuan seperti literasi. Kemudian sekarang kita sedang mengadakan mentoring kepenulisan yang insya Allah akan diterbitkan juga karyanya teman-teman itu. Jadi kita membuka kesempatan untuk seluruh teman-teman Imaba sedunia itu yang disebut tadi, karena nggak bisa jadi untuk membuat satu buku seperti ini mereka sibuk ya atau gimana. Tapi kalau dibuat mentoring kepenulisan, mereka selain di mentor, mereka juga bukunya menjadi antologi kan. Jadi nggak terlalu harus bikin satu buku gini. Jadi kita memberi kesempatan kepada mereka untuk seperti itu, dimulai dari hal-hal kecil dulu gitu. Jadi kamu yang langsung mentoring mereka ya? Oh bukan saya, kebetulan saya mengundang salah satu senior di Imaba yang sudah benar-benar pro di kepenulisan seperti itu. Oke. Nah ini ngomong-ngomong S2 lanjut? Saya sudah alhamdulillah jalan 3 minggu S2. Hari ini saya agak sakit hati sebenarnya karena saya wisuda di saat saya ada 3 mata kuliah hari ini gitu. Jadi saya harus gak ikut kelas gitu. Saya agak sakit hati. Soalnya saya orangnya saya agak ambisius orangnya. Jadi kalau misal ada kelas tuh kayak saya harus gitu. Tapi izin ya tadi? Iya, sudah izin dari kemarin. Kampusnya di mana S2-nya? Di UNESA, Universitas Surabaya kebetulan. Prodi yang diambil jurusan sama? Sama, Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris kalau di sana. Oke, berarti sebelum wisuda sudah masuk? Benar. Kan wisuda kita ini agak diundur kan. Awalnya Agustus tanggal 4. Dan waktu itu kayak udah siap-siap gitu, ternyata diundur ya, berhubungan dengan pandemik dan lain sebagainya itu. Jadi ini agak molor. Jadi saya S2-nya udah jalan 3 Biaya minggu. sendiri S2? S2 kebetulan biaya dari Allah. Gimana itu maksudnya biaya dari Allah? Beasiswa? Kelas. Enggak.
saya nggak beasiswa, nggak ngambil beasiswa. Saya juga di IAIN Madura masuknya nggak beasiswa, tapi ketika masuk saya mendaftar beasiswa prestasi dan kebetulan keterima. Jadi full beasiswa sejak? Enggak. Kalau beasiswa prestasi itu kan sistemnya per semester gitu, per 1 tahun. Sistemnya per 1 tahun dan nggak bisa full sampai selesai. Maksimal semester 5 dapat beasiswa prestasi itu. Dan saya sampai semester 5. Selebihnya bayar sendiri? Betul. S2 berarti juga bayar sendiri? Apa cita-cita setelah jadi S2 ini? Dosen ya? Insya Allah jadi dosen. Sebenarnya banyak orang yang salah kaprah sama saya. Orang itu mikirnya, oh Vida lanjut kuliah, Vida S2 pengen jadi dosen gini-gini. Sebenarnya saya bukan tipe-tipe perempuan yang seperti itu. Mungkin karena mereka memandang saya sering berkecimpung di dunia luar, aktif di berbagai. Kebetulan saya juga aktif di organisasi kayak Imaba gitu kan. Jadi mereka mikirnya mungkin saya ingin jadi wanita karir gitu-gitu. Sebenarnya saya kuliah S2 hanya karena ingin membanggakan anak saya. Saya ingin anak saya tuh bangga nanti, oh ternyata ibunya saya lulusan S2 ya. Tapi kan belum punya anak. Iya, itu kan cita-cita saya ke depannya gitu. Misalkan saya jadi dosen atau saya jadi apa, saya anggap itu bonus dari hasil usaha saya ketika belajar gitu. Saya nggak pengen, habis ini saya pengen jadi dosen nih, nggak terlalu yang kayak gitu. Saya lebih ke memikirkan anak saya, udah itu aja. Karena saya pengen, karena saya di bidang bahasa kan, nah di situ kita kayak diajarin kayak cara mendidik anak gimana, kayak gitu gimana. Nah itu yang membuat saya ingin selalu belajar dan belajar, karena saya ingin anak saya tuh jauh lebih dari saya gitu. Kalau misalkan saya cuma sampai S1, berarti anak saya dididik oleh lulusan S1 gitu. Tapi kalau saya S2, seberapa bagusnya misalkan nanti anak saya ketika dididik oleh ibunya yang S2 kayak gitu. Calon sudah ada? Belum sih. Oke, jadi nanti berarti ke depan akan tetap menulis meskipun dilanjut S2 ya? Betul. Kalau teman-teman saya bilang menulis itu candu katanya. Bagi beberapa teman yang sudah menulis, melahirkan beberapa buku, bilang menulis itu candu. Bener. Sampai ke fase itu sudah? Saya malah merasa candu ketika saya udah nulis buku pertama itu. Makanya makanya lahirlah buku-buku berikutnya sampai buku keempat ini gitu. Kalau dari awal saya nggak merasa candu, mungkin saya nggak bakal lanjut nulis buku kan. Apa yang paling dirasakan ketika buku itu sudah selesai ditulis sebagai penulis nih? Bangga sama diri sendiri. Wah ternyata saya keren. Saya suka self appreciate gitu loh. Mungkin teman-teman banyak yang bilang apa sih kayak lebay, misalkan saya bilang wah saya kok cantik ya, atau wah saya kok pinter ya. Tapi buat saya itu adalah self appreciate, buat membanggakan diri saya sendiri bahwa saya sudah pernah berjuang sampai di titik ini. Karena apa ya, lika-liku hidup saya itu nggak semulus yang orang-orang lihat gitu. Jadi menurut saya berhak untuk self appreciate diri saya sendiri. Di IAIN selain ikut Putri Imaba, ikut HMI atau PMI ikut juga? Di Kenapa organisasi HMI ekstra? dan PMI yang disebut? Kita Karena, kan di sana ada GMNI juga gitu. Saya tambah, tidak ikut GMNI. Tidak ikut organisasi ekstra? Ikut organisasi ekstra. Kebetulan saya aktif di PMII. Sampai di kepengurusan apa di PMI? Kemarin sampai di Rayon, setelah itu udah mulai off karena saya mau fokus di tesis saya dan saya mau lanjut S2 kan. Jadi, dan saya juga nulis buku ini, jadi kayak agak susah saya membagi waktu. Mungkin buat teman-teman yang bisa manage waktu, dia bisa jalan semuanya gitu kan. Dan saya kurang bisa, soalnya kurang bisa membagi waktu, apalagi saya dipercaya untuk menjadi ketua DPP Putri Imaba itu kan. Gitu, jadi ya agak berkurang lah, agak mengurangi aktivitas di PMI. Nah, pertanyaan terakhir ini. Jadi biasanya ada perubahan persepsi ketika pertama kali masuk kampus, persepsi tentang kampus begini. Ketika keluar kampus, persepsi tentang kampus begini. Jadi apa persepsi pertama ketika dulu hendak kuliah dan persepsi sekarang ketika sudah lulus? Apakah ada perubahan persepsi tentang kampus begitu atau sama-sama saja, rata-rata saja dari awal? Agak susah ya pertanyaannya. Kalau menurut saya tuh ini ujian, makanya susah ini. Kalau menurut saya persepsi saya tentang kampus sama aja dari awal sampai akhir. Yang berbeda itu orang-orangnya, bukan kampusnya. Karena kampus kan dikendalikan sama orang-orangnya. Jadi yang berbeda itu environmentnya, bukan kampusnya sendiri kalau menurut saya. Karena sepengalaman saya, misal saya masuk ke organisasi intrakampus. Waktu di awal gitu, saya masuk di organisasi intrakampus A. Ketika belum masuk, wah keren banget ini organisasi. Pas masuk, ternyata nggak keren-keren banget begitu. Oh bisa gitu ya? Kamu tidak ada perbedaan persepsi saat, wah kampus ini begini-begini. Pas lulus, ternyata biasa aja. Nggak ada persepsi ke situ? Enggak, kalau saya lebih ke misal, oh saya kalau kuliah di sini,
saya bakal bagus ya bahasa Inggrisnya misal. Terus ketika saya keluar misal bahasa Inggris saya belum bagus, wah ternyata lulusan YN nggak bagus. Itu menurut saya bukan kampusnya tapi orangnya. Harusnya lebih ke orangnya. Misal saya sekarang berpikir ya di S2, kok bahasa Inggris saya kayak gini ya. Nah ini yang salah diri saya sendiri sih, bukan kampusnya. Kampus menurut saya sudah memberikan fasilitas yang terbaik menurut mereka gitu. Dan karena kita memilih di kampus itu ya kita harus memaksimalkan fasilitas itu. Kalau misal kita tidak puas dengan fasilitas yang diberikan kampus, misalkan sistem pengajaran, metodologi pembelajaran dan lain sebagainya, kita harus mensiasati dengan mencari ilmu di luar kampus gitu. Makanya kenapa bahasa Inggris saya lumayan bagus sekarang, saya tuh bukan belajar di kelas sebenarnya. Pertama kali masuk kelas itu saya kelas structure 1, itu saya gak ngerti sama sekali blast total. Karena dosennya pakai bahasa Inggris kan, dan waktu itu bahasa Inggris saya masih amburadul banget, saya gak ngerti belas, tapi saya belajar di luar. Saya itu tipe orang yang gak malu buat belajar ke orang lain. Kadang ada kakak senior tuh, kak saya mau minta belajar ini dong, gitu. Karena menurut saya itu harus jemput bola, jangan nunggu bola. Kalau nunggu dosen jelasin sampai saya paham gimana, orang misal satu mata kuliah itu 1 jam 40 menit, itu kita harus berbagi dengan teman sekelas kan. Gak mungkin dosen itu fokus ke saya aja, jadi saya harus jemput bola kayak gitu. Kalau saya sih. Jadi apa penyesalan selama kuliah S1? Penyesalan saya dan saran untuk teman-teman semua, ketika menempuh S1 itu saya tidak terlalu kenal dengan academic writing, seperti publish jurnal dan sebagainya, kita kurang disosialisasikan tentang itu. Sehingga padahal itu penting gitu. Kita sebagai mahasiswa dulu saya mikirnya kalau publish jurnal itu hanya untuk dosen-dosen. Itu ketidaktahuan saya dan saya tidak mencari tahu. Dulu saya mikir kok dosen nggak ada yang ngajak saya nulis jurnal ya atau academic writing yang lain. Ternyata setelah saya pikir sekarang, seharusnya saya ya yang ngajak jemput dosen, betul jemput bola itu. Cuman waktu itu saya mikirnya, mungkin academic writing ini untuk dosen-dosen, ternyata enggak teman-teman. Ternyata kita sebagai mahasiswa itu bisa nulis jurnal, malah itu bagus. Dan itu saya rasakan ketika saya S2 sekarang. Itu semua tugas-tugasnya jurnal gitu-gitu kan, dan saya masih kurang berpengalaman di academic writing gitu, jadi saya harus lebih banyak effort lagi. Oke. Terima kasih Vida sudah datang ke podcast mahasiswa, dan terima kasih sudah memberikan pencerahan, dan speakingnya lancar sekali. Ini belajar di mana? Jadi nanti bisa inbox.